Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fatilosna dengan NIM 120120094. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia sangat agung, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat beraktivitas yang mulia, yaitu belajar mengajar dalam makul fikih Syekh Ruqyah. Salawat berserta salam selalu tercerahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita di muka bumi ini masih dapat membedakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Teman-teman semuanya dan dosen pengampu pada pagi hari ini yang saya hormati, yang terhormat Bapak Muhammad Hasan SAG MAG dan Bapak Argo Santoso MH. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang penentuan hari dan tanggal dalam Islam. Berbicara tentang penentuan hari dan tanggal dalam Islam itu sama saja berbicara tentang kalender Islam. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk dalam sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hari dan tanggal di dalam Islam. Kalender Hijriyah adalah sistem penanggalan Islam yang berdasarkan penentuan atau peredaran bulan yang disebut dengan kalender Qamariyah. Menurut catatan sejarah, Khalifah Umar bin Khattab adalah pencetus atau orang yang membuat pertama kali kalender Hijriyah. Kalender Hijriyah atau penanggalan Islam, atau yang biasa kita sebut dengan penanggalan Hijriyah, dimulai sejak zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Penentuan kalender di tahun Hijriah berpatokan dasar pada rotasi bulan. Inilah yang menjadi pembeda dengan perhitungan kalender di tahun Masehi dalam penentuan dimulainya hari. Sistem kalender Masehi memulai hari pada pukul 00 atau jam 12 malam. Sementara kalender Hijriah memulai hari ketika matahari terbenam dari suatu tempat. Satu tahun Hijriah terhitung 354 atau 355 hari. Itu dalam kalender Hijriah. Hal inilah yang menyebabkan satu kalender Hijriah lebih pendek dibandingkan satu tahun kalender Masehi yang terdiri dari 365 hari atau 366 hari. Sistem penanggalan kalender Hijriah dengan rotasi bulan ini diabadikan dalam surat Yunus ayat 5 yang berbunyi, Huwallazi ja'ala as-samsa diya wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumi ya'lamun. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan yang benar. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang tata cara menentukan waktu dan kapan permulaan hari dalam tanggal dalam Islam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan beberapa pendapat dikemukakan. Ada 3 pendapat tentang permulaan hari. Pertama yaitu fajar dijadikan patokan dari permulaan hari yang kedua. Kedua, permulaan hari terjadi
saat terbenamnya matahari. Ketiga, hari dimulai sejak tanggal atau hari dimulai sejak tengah malam, yaitu pada pukul 00. Dari ketiga pendapat tersebut, penulis cenderung menjadikan peristiwa awal dari hari dalam Islam sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Yang kedua yaitu pendapat di mana dimulainya hari, terdapat 3 pendapat pula. Pertama, hari dimulai dari kota Mekah. Kedua, hari dimulai sesuai dengan peta visibilitas hilal. Dan ketiga, hari dimulai pada posisi 1800 dari geometri yang terletak di tengah-tengah Samudra Pasifik. Dari ketiga pendapat tersebut, penulis cenderung mengikuti pendapat yang ketiga karena dipandang lebih efisien dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah khalayaknya manusia, yaitu khalayaknya orang muslim. Yang ketiga itu kesamaan hari antar berbagai wilayah di muka bumi. Tidak mesti atau tidak selalu selaras dengan kesamaan tanggal. Hal ini dipengaruhi oleh ketampakan hilal dalam tempat yang bersangkutan. Jika hilal sudah berhasil dilihat, maka meskipun hari belum berganti, maka tanggal dalam Hijriah sudah berganti. Sebaliknya juga, jika hilal belum tampak, maka meskipun hari sudah berganti, maka tanggal masih tetap. Nah, sekian video yang saya buat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada salah, itu datang dari saya, dan apabila ada kebenaran, itu datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.